Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Multimedia Interaktif Kelompok 3 yang akan membahas tentang teori dasar genetika. Multimedia ini disusun oleh Iis Khalisoh, Nita Rosalina, Syaril Hidayat, Feni Herdiani, serta Widiani Nurhikmah. Selamat menyaksikan Multimedia Interaktif Kelompok 3. Sebelum kita memasuki pada teori dasar genetika, coba kamu perhatikan dan amati bentuk hidung serta tipe rambutmu. Apakah ada kesamaannya dengan bentuk hidung dan tipe rambut orang tuamu? Pada dasarnya, beberapa sifat akan diturunkan oleh orang tua pada keturunannya. Sebagian orang ada yang mempunyai banyak kemiripan dengan orang tua, tetapi ada sebagian lagi tampak berbeda dengan orang tuanya. Mengapa hal demikian? Nah, dalam multimedia inilah kita akan mengetahui apa saja yang mempengaruhi hal tersebut. Mari kita pelajari dalam peta konsep berikut. Hal yang akan dibahas dalam genetika antara lain sebagai berikut. Dalam genetika, kita akan membahas istilah-istilah genetika seperti kromosom, DNA, RNA, gen, dan alel. Selanjutnya kita bahas hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Di dalam hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, terdapat persilangan dihibrid dan monohibrid, serta penyimpangan hukum Mendel 1 seperti intermediate, dan polimeri dan kriptomeri pada hukum Mendel 2. Kemudian kita juga akan membahas kelainan genetika dan golongan darah. Mari kita pelajari satu persatu. Definisi genetika. Apa itu genetika? Genetika adalah ilmu tentang pewarisan sifat atau hereditas dan variasi yang diwariskan dari induk ke anaknya. Selanjutnya, di dalam genetika terdapat kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom adalah struktur benang dalam inti sel yang bertanggung jawab dalam hal sifat keturunan atau hereditas, yang fungsinya yaitu menyimpan kode genetik, penentuan jenis kelamin, pembentukan protein, serta pengendalian divisi sel. Bagian-bagian kromosom, di antaranya terdapat kromatid, sentromer, lengan pendek, dan lengan panjang. Kromatid adalah salah satu dari dua lengan hasil replikasi kromosom. Sentromer atau kinektor merupakan bagian pangkal atau kepala kromosom yang berfungsi sebagai tempat melekatnya kromosom pada pasangannya. Lengan kromosom merupakan bagian kromosom yang mengandung gen. Setiap kromosom memiliki satu atau dua lengan. Perhatikan nomor 3 dan nomor 4. Ada kromosom lengan pendek dan lengan panjang. Sebenarnya, lengan merupakan badan kromosom itu sendiri yang mengandung kromonema atau filamen yang sangat tipis yang terlihat selama tahap profase dan kadang-kadang pada tahap interfase. Serta mengandung kromomer atau lokus gen, granula-granula kecil disebut dengan kromiol. Tipe-tipe kromosom. Terdapat dua jenis kromosom, yaitu autosom atau kita sebut dengan kromosom tubuh, dan gonosom yang artinya kromosom kelamin atau kromosom seks. Pada jantan terdapat 22A plus X atau 22A plus Y, sedangkan pada betina hanya terdapat 22A plus X. Perhatikanlah gambar berikut. Di dalam tubuh manusia terdapat sel. Di dalam sel terdapat kromosom. Setiap kromosom mengandung gen yang di dalamnya terdapat DNA dan RNA. Di dalam kromosom terdapat DNA. DNA adalah suatu asam nukleat yang menyimpan segala informasi biologis yang unik dari setiap makhluk hidup. Menurut struktur DNA double helix, setiap nukleotida terdiri atas 3 unit, yaitu 1 molekul gula pentosa atau deoksiribosa, 1 gugus fosfat, dan 1 dari 4 jenis basa nitrogen. Keempat basa nitrogen tersebut adalah kelompok purin, yaitu adenin dan guanin, serta kelompok pirimidin, yaitu timin dan sitosin.
Teman-teman telah memperhatikan DNA. Nah, karena DNA bersifat hanya menyimpan informasi kode genetik, maka RNA dibutuhkan untuk mentransfer informasi dan membawa kode genetik tersebut dari DNA untuk diterjemahkan menjadi suatu sifat. RNA adalah rangkaian nukleotida yang terkait menjadi suatu rantai. Setiap struktur nukleotida dibangun oleh satu molekul gula ribosa, satu gugus fosfat, dan satu dari 4 jenis basa nitrogen. Selain itu, pada RNA terdapat urasil sebagai pengganti timin pada DNA. Mari kita perhatikan perbedaan DNA dan RNA berdasarkan letak, bentuk, gula, basa, fungsi, dan kadarnya. Letak DNA di dalam inti sel, mitokondria, kloroflas, dan sentriol, sedangkan letak RNA berada di inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Bentuk dari DNA yaitu polinukleotida ganda yang terpilih panjang, sedangkan RNA bentuknya yaitu polinukleotida tunggal dan pendek. Gula DNA yaitu deoksiribosa dan gula RNA yaitu ribosa. Basa DNA terdiri atas golongan purin, ada adenin dan guanin. Golongan pirimidin ada sintosin dan timin. Basa RNA terdiri dari golongan purin, terdapat adenin dan guanin. Golongan pirimidin ada sintosin dan urasil. Fungsi dari DNA yaitu untuk mengontrol sifat yang menurun, sintesis protein, dan sintesis RNA, sedangkan fungsi RNA hanya untuk sintesis protein. Kadar DNA tidak dipengaruhi sintesis protein. Letak basa nitrogen dari kedua pita ADN saling berhadapan dan berpasangan yang tetap yaitu adenin selalu berpasangan dengan timin, sintosin selalu berpasangan dengan guanin. Kedua pita itu diikat oleh ikatan hidrogen, sedangkan kadar DNA RNA yaitu dipengaruhi oleh sintesis protein. Macam ARN, ARN duta, ARN ribosom, dan ARN transfer. Perhatikan skema di bawah ini. Kita beralih ke pembahasan selanjutnya. Di sini terdapat lokus. Lokus adalah tempat gen. Dalam lokus terdapat gen. Gen yang berpasangan disebut dengan alel. Alel terdiri dari homozigot dan heterozigot. Contoh homozigot adalah B besar, B besar, B kecil, B kecil. Contoh heterozigot adalah B besar dan B kecil. Definisi lebih lengkap mengenai gen adalah sebagai berikut. Gen merupakan satuan terkecil di dalam sel yang memiliki peran dalam menentukan sifat keturunan atau hereditas. Di mana sifat gen adalah sebagai berikut. Mengandung informasi genetik, tiap gen mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Pada waktu pembelahan mitosis dan meiosis dapat mengadakan duplikasi. Ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen, serta sebagai partikel atau bagian terkecil yang terdapat dalam kromosom. Dan fungsi-fungsi gen, yaitu mengatur dan mengontrol perkembangan tubuh dan metabolisme individu, menyampaikan informasi genetik dari generasi ke generasi berikutnya, serta menentukan hereditas atau pewarisan sifat pada keturunannya. Setelah kita mengetahui tentang pengertian gen dan alel, mari kita lihat perbedaan antara keduanya. Dilihat berdasarkan pengertian. Gen. Gen adalah satuan terkecil di dalam sel yang memiliki peran dalam menentukan sifat keturunan atau hereditas. Sedangkan alel adalah gen-gen yang saling berpasangan terletak pada lokus yang sama. Berdasarkan fungsinya, gen adalah setiap gen mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, sedangkan alel memiliki tugas yang sama untuk homozigot dan yang berlawanan untuk heterozigot. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ada dua pasang kromosom homolog yang di dalamnya terdapat gen pada lokus yang berwarna hijau dengan simbol T besar dan T kecil. Lokus kuning terdapat gen G besar dan gen G kecil yang merupakan sepasang alel dari gen pada suatu lokus. Gambar paling bawah merupakan 3 pasang gen pada 3 lokus atau 3 pasang alel diantaranya S besar S kecil, R besar R kecil, H besar H kecil. Bagaimana? Sudah terlihat jelas tentang perbedaan gen dan alel? Sebelum kita membahas mengenai persilangan pada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, mari kita pelajari berbagai simbol atau tanda yang sering digunakan dalam genetika.
Seperti simbol berikut adalah menandakan atau mengartikan bahwa itu adalah laki-laki. Kemudian simbol berikut merupakan simbol untuk perempuan. P besar adalah parental atau induk, F adalah filial atau keturunan, F1 adalah keturunan pertama, F2 adalah keturunan kedua. Genotip merupakan sifat yang tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen individu. Fenotip adalah sifat yang tampak dari luar dan dapat diamati oleh panca indera. B besar adalah genotip homozigot dominan, B kecil merupakan homozigot resesif, B kecil genotip heterozigot dan intermediate mengartikan tidak dipengaruhi oleh sifat dominan. Sebelum masuk pada pembahasan hukum Mendel, mari kita mengenal tokoh teori hereditas, yaitu Gregor Johann Mendel atau dikenal dengan Mendel. Dia adalah bapak genetika. Mendel melalui kacang percobaannya, yaitu kacang Ercis, dia menemukan teori hereditas. Kacang Ercis dipilih karena dianggap memenuhi syarat yang digunakan untuk eksperimen genetik, seperti diantaranya mampu mengadakan pembuahan sendiri. Nah, itu tadi sejarah mengenai teori genetika. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 menjelaskan bahwa selama pembentukan gamet terjadi, pemisahan pasangan faktor dengan masing-masing gamet menerima salah satu faktor. Hukum Mendel 1 disebut dengan hukum segregasi atau pemisahan secara bebas. Mari kita lihat contoh berikut. Parental merah genotip M besar disilangkan dengan putih genotip M kecil menghasilkan gamet M besar untuk merah dan M kecil untuk putih. Itulah disebut dengan segregasi bebas atau pemisahan secara bebas. F1 disilangkan dengan F1 kembali, maka akan menghasilkan rasio fenotip 2 seperti ini. Selanjutnya kita mempelajari tentang persilangan yang dikemukakan oleh Mendel. Apa itu persilangan? Persilangan yaitu proses menggabungkan dua sifat yang berbeda dan diharapkan mendapat sifat yang baik bagi keturunannya. Persilangan dibagi menjadi dua, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan yang hanya menggunakan satu macam gen yang berbeda untuk menggunakan satu tanda beda. Persilangan dihibrid adalah persilangan yang dapat menggunakan dua tanda beda atau dua pasang kromosom yang berbeda. Perhatikan gambar di samping. Genotip A besar A kecil menandakan bahwa gen tersebut adalah monohibrid. Untuk genotip A besar A kecil B besar B kecil menandakan bahwa gen tersebut adalah dihibrid. Terdapat penyimpangan di hukum Mendel 1, yaitu persilangan intermediate. Di dalam persilangan intermediate, sifat gen dominan tidak mempengaruhi antara sifat dominan dan sifat resesif karena keduanya adalah sama kuat. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut mengenai persilangan intermediate pada bunga pukul 4. Pada persilangan bunga merah dan bunga putih, menghasilkan keturunan merah muda. Nah, merah muda itulah yang disebut dengan intermediate karena tidak sama dengan keduanya, yaitu merah ataupun putih. Selanjutnya, terdapat hukum Mendel 2 yang menjelaskan bahwa selama pembentukan gamet, setiap alel mengelompok secara bebas. Hukum Mendel 2 disebut juga prinsip pengelompokan secara bebas atau asortasi. Perhatikan persilangan pada tabel berikut. Hasil persilangan yang disebut dengan asortasi atau pengelompokan secara bebas, yaitu di dalam kotak seperti ini. Kita sudah membahas mengenai hukum Mendel 2. Kali ini kita akan membahas mengenai penyimpangan yang terjadi pada hukum Mendel 2. Yang pertama yaitu polimeri. Polimeri adalah pola hereditas yang ditandai dengan satu sifat yang ditentukan oleh banyak alel. Contoh, pada warna sekam gandum. Untuk memahami peristiwa polimeri, Nielsen Hale mengadakan persilangan suatu jenis gandum, yaitu gandum yang bersekam merah dengan gandum yang bersekam putih. Perhatikan persilangan berikut. Ciri dari polimeri, berapapun jumlah M besarnya akan tetap dominan terhadap resesif M kecil yang menghasilkan warna merah, sehingga rasio fenotip 2-nya
menghasilkan 15 merah berbanding dengan 1 putih. Yang kedua adalah kriptomeri. Kriptomeri merupakan sifat gen dominan yang tersembunyi jika gen tersebut berdiri sendiri. Jika gen dominan itu berinteraksi dengan gen dominan yang lain, maka sifat tersembunyi itu akan muncul. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Pada bunga Linaria marokana, terdapat genotip merah dan genotip putih. Dengan simbol M besar B kecil untuk bunga berwarna merah dan M kecil B besar untuk bunga berwarna putih. Dari persilangan tersebut menghasilkan fenotip 1 atau keturunan pertama bunga berwarna ungu. Dari hasil persilangan tersebut menghasilkan fenotip 2 dengan rasio 9 ungu, 3 merah, dan 4 putih. Perbandingan tersebut terdapat pada tabel berikut. Kita sudah menjelaskan mengenai gen. Kali ini kita akan masuk pada pembahasan kelainan-kelainan yang menurun dari pola hereditas. Kelainan hereditas yang umumnya dijumpai adalah kelainan albino, buta warna, dan hemofili. Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Yang pertama adalah albino. Albino yaitu kelainan genetika yang ditandai adanya proses pigmentasi kulit yang tidak normal dan organ tubuh lainnya, serta penglihatan yang sangat pekat terhadap cahaya. Gen albino dikendalikan oleh gen resesif A kecil, dan gen A besar menentukan sifat kulit yang normal. Penderita albino mempunyai genotip A kecil, sedangkan orang normal mempunyai fenotip A besar atau A besar A kecil, seperti pada tabel berikut. Perhatikan contoh berikut tentang kelainan albino. Poin ke-1. Pria albino dengan simbol A kecil menikah dengan wanita normal homozigot A besar setelah dilakukan persilangan antara A kecil dengan A besar, maka fenotip 1 keturunannya adalah sudah dipastikan memiliki gen normal heterozigot A besar A kecil. Poin yang kedua, jika wanita normal yang heterozigot A besar A kecil menikah dengan pria normal yang memiliki gen normal heterozigot pula dengan simbol A besar A kecil, kemungkinan genotip dan fenotip keturunannya adalah sebagai berikut. Parental atau tetua yaitu ibu heterozigot A besar A kecil disilangkan dengan ayah heterozigot A besar A kecil dan keturunannya adalah normal. Untuk gamet ibu dan ayah sama, A besar dan A kecil. Maka dari persilangan tersebut menghasilkan fenotip 1, A besar, A kecil, A kecil, dan ketiganya adalah normal. Sedangkan untuk A kecil terkena albino. Mengapa demikian? Sebab seseorang yang menderita albino mempunyai genotip A kecil, sedangkan orang normal mempunyai genotip A besar, A kecil, atau A besar. Jadi, persilangan tersebut keturunan F1 terdapat rasio fenotip normal dibanding albino, menghasilkan 3:1, dengan persentase normal sebesar 74%, dan albino 25%. Selanjutnya kita bahas kelainan genetika yang disebut dengan buta warna. Coba perhatikan gambar bulatan warna ini. Terdapat angka berapakah di dalamnya? Sudah terlihat? Ya, jika Anda melihat angka 42 pada gambar, berarti mata Anda adalah normal. Jadi, apakah itu buta warna? Buta warna yaitu karakter resesif yang tertaut pada kromosom X, atau kelainan pada mata yang umumnya tidak dapat membedakan antara warna merah dan warna hijau, atau biru dan kuning. Tabel ini menjelaskan genotip untuk seseorang yang normal atau buta warna. Buta warna disebabkan oleh alel resesif C kecil, sedangkan penglihatan normal memiliki dua macam genotip, yaitu homozigot dominan XC besar, dan heterozigot atau carrier XC besar, XC kecil. Contoh ke-1.
Jika wanita normal menikah dengan pria buta warna, sehingga semua keturunan F1-nya adalah normal. Parental atau induk ibu XC besar disilangkan dengan ayah yang memiliki XC kecil Y, gamet ibu XC besar dan gamet ayah XC kecil Y. Dari persilangan tersebut, maka dihasilkan F1-nya, yaitu XC besar, XC kecil, dinyatakan sebagai normal keril terletak pada perempuan. XC besar Y berarti normal terletak pada laki-laki. Untuk contoh yang kedua, jika wanita buta warna menikah dengan pria normal, maka hasil persilangannya yaitu sebagai berikut. Parental ibu XC kecil dikawinkan dengan ayah yang memiliki XC besar Y. Untuk setiap gamet pada ibu yaitu XC kecil saja dan gamet ayah yaitu XC besar Y. Hasil persilangan antara keduanya menurunkan F1 XC besar XC kecil diartikan sebagai normal keril yang terdapat pada perempuan. Hasil persilangan selanjutnya yaitu X kecil Y diartikan sebagai buta warna terdapat pada laki-laki. Hal yang perlu diingat, perempuan yang menderita buta warna memiliki genotip homozigot resesif XC kecil. Laki-laki normal hanya memiliki satu macam genotip, yaitu XC besar Y. Sedangkan laki-laki penderita buta warna memiliki genotip XC kecil Y. Orang tua yang normal penglihatannya dapat memiliki anak laki-laki buta warna jika ibunya seorang carrier. Bagaimana? Sudah dapat dimengerti? Kelainan genetik selanjutnya yaitu hemofilia. Hemofilia merupakan sifat resesif tertaut kromosom X yang disebabkan karena tidak adanya protein tertentu yang diperlukan untuk penggumpalan darah. Penderita hemofilia memiliki kelainan berupa sukarnya darah untuk membeku, sehingga ketika adanya trauma kecil atau luka pada tubuh dapat mengakibatkan pendarahan yang sangat hebat. Nah, tabel ini dapat menandakan seseorang terkena hemofilia normal atau carrier. Perhatikan. Perempuan yang homozigot resesif untuk gen ini merupakan penderita hemofili. X besar H kecil, X besar H kecil. Sedangkan perempuan yang heterozigot X besar H besar, X besar H kecil, pembekuan darahnya normal. Seorang laki-laki penderita hanya memiliki satu gen resesif, yaitu X besar H kecil Y saja. Karena dia hanya memiliki satu kromosom X, inilah sebabnya mengapa penderita penyakit yang diakibatkan oleh gen tertaut seks lebih banyak diderita oleh laki-laki. Jika seorang ibu carrier hemofilia, seluruh anak laki-lakinya pasti mewarisi sifat tersebut. Karena anak laki-laki selalu mendapat kromosom X dari ibunya. Perhatikan diagram perkawinan berikut. Kelainan-kelainan genetik telah selesai kita bahas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang golongan darah manusia. Penentuan golongan darah manusia ditentukan melalui beberapa sistem, diantaranya sistem ABO dan sistem rhesus. Maka dari itu, kita bahas satu persatu. Penggolongan darah sistem ABO berdasarkan adanya dua macam antigen, yaitu antigen A dan antigen B, serta dua macam antibodi, yaitu anti-A dan anti-B. Antigen merupakan glikoprotein yang terdapat pada permukaan sel darah merah, sedangkan antibodi merupakan molekul protein yang dihasilkan oleh sel B atau limfosit B untuk merespon adanya antigen. Antibodi terdapat pada serum atau cairan darah. Perbedaan golongan darah pada setiap orang dikarenakan adanya perbedaan jenis glikoprotein tadi atau antigen. Agar tidak terjadi penggumpalan darah akibat reaksi internal antara antigen dan antibodi yang sejenis, tiap individu dibekali dengan kombinasi antigen dan antibodi yang berbeda. Kombinasi tersebut akan menentukan golongan darah seorang. Perhatikan tabel berikut. Tabel ini menjelaskan orang bergolongan darah A dapat menerima dari golongan darah A atau O. Golongan darah B bisa menerima darah dari golongan darah B atau O. Orang bergolongan darah AB dapat menerima semua jenis golongan darah atau penerima universal. A, B, AB, atau O. Dan yang terakhir, orang yang bergolongan darah O bisa menerima hanya dari orang bergolongan darah O juga. Tetapi orang bergolongan darah O adalah pendonor universal. Artinya, bisa kemana saja ia mendonorkan darahnya.
Pewarisan golongan darah ABO. Perhatikan contoh. Perkawinan golongan darah O homozigot dan A heterozigot setelah dilakukan persilangan keduanya maka menghasilkan F1 dengan golongan darah A 50% dan golongan darah O 50%. Penggolongan darah sistem rhesus atau RH. Sistem RH membagi golongan darah manusia menjadi dua kelompok berdasarkan reaksi penggumpalan darah antara antigen sel darah merah dan antiserum RH. Karakteristik sistem penggolongan darah dapat dilihat pada tabel berikut. Jika tipe RH positif, maka genotipnya adalah R besar H kecil R besar H kecil atau R besar H kecil R kecil H kecil. Reaksi antigen serum terhadap RH+. Begitupun selanjutnya. Individu RH negatif menerima darah dari RH positif awalnya tidak mengalami penggumpalan darah karena di dalam tubuh resipien belum terbentuk banyak antibodi. Setelah terjadi untuk kedua kalinya, maka akan reaksi penggumpalan darah karena antibodi sebelumnya sudah terbentuk dan akan menyerang antigen yang baru. Materi-materi genetika telah selesai kita bahas. Untuk selanjutnya, mari kita selesaikan soal berikut ini. Soal analisis. Seorang ayah bergolongan darah A heterozigot menuduh istrinya yang bergolongan darah B heterozigot berselingkuh karena memiliki anak bergolongan darah O. Apakah tuduhan itu benar? Lantas, bagaimana cara untuk membuktikannya? Soal latihan. Jika seekor kucing diketahui memiliki ciri sebagai berikut: H besar hitam, H kecil putih, R besar kasar, R kecil halus, carilah presentasi kucing yang berbulu hitam halus dari persilangan H besar H kecil, R besar R kecil disilangkan dengan H besar H kecil, R kecil, R kecil. Terima kasih telah menyaksikan video interaktif kelompok 3 tentang teori dasar genetika. Semoga dapat bermanfaat dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.